Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sankarisma dari kelas D3TT 4201 dengan NIM 67051840030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Ujikom Praktikum 2 Cloud Computing 2020 yang kombinasi service Microsoft Azure yang terdiri dari virtual machine, load balancer, automation, dan VPN dengan ketentuan sebagai berikut. Dengan ketentuan virtual machine dan load balancer itu terdapat jumlah virtual machine, load balancer yang berfungsi, web stress aman, lalu automation 20%, yaitu fungsi menjalankan dan menghidupkan server berjalan yang terdiri dari email, startup pukul 19 WIB, shutdown pukul 21 WIB, subject email, juga praktikum Cloud Computing 2020, body email, nama, name, kelas, dan action. Lalu untuk VPN bisa melakukan koneksi via VPN. Lalu untuk file nama dan name itu di bagian .ovpn atau OpenVPN. Untuk website user interface website, header website itu virtual machine 00x. Lalu untuk penguploadan YouTube full screen recording minimal durasi wajah 15 menit dan penjelasan langkah-langkahnya dengan kesimpulan. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk Ujikom kali ini terdiri dari 3 modul, yaitu modul 5, modul 6, dan modul 8. Untuk modul 5 sendiri load balancing menggunakan Microsoft Azure. Yang load balancing sendiri itu merupakan mengacu pada mendistribusikan beban secara merata atau lalu lintas dengan jaringan masuk di seluruh grup sumber daya atau server backend. Azure Load Balancer beroperasi pada lapisan 4 model Open System Interconnection atau OSI. Nah, Load Balancer ini dapat menyediakan koneksi keluar untuk virtual machine atau VM di dalam jaringan virtual. Koneksi ini dilakukan dengan menerjemahkan alamat IP pribadi mereka ke alamat IP publik. Untuk bentuknya itu seperti ini. Dari TCP port 80 public load balancer terdiri dari 3 virtual machine. Nah, untuk yang modul 5 ini seperti ini. Untuk pertama itu resource group. Lalu untuk di modul 5 saya beri nama di resource groupnya itu Ujikom 2 VM dan load balancer. Kita ganti group by tab. Nah, untuk di resource groupnya itu terdiri dari ini, yang dimana saya telah membuat 3 virtual machine yang untuk VM1 itu spesifikasinya seperti ini dengan public IP address 52.230.81.103. Contohnya seperti ini spesifikasinya. Untuk VM2 juga nggak jauh beda untuk spesifikasinya. Untuk location South Asia. Untuk VM3 pun juga begitu. Lalu saya juga telah membuat untuk IP load balancernya dengan IP address yang sama seperti tadi. Lalu kita coba untuk buka IP addressnya yang telah saya buat. Ini untuk load balancernya sudah berhasil untuk pembuatannya. Ini jika di refresh terus akan berubah untuk penggunaan virtual machine-nya. Nah, untuk load balancer sendiri kan tadi untuk penyeimbang dari server VM1, VM2, VM3. Jadi fungsinya itu untuk untuk menyeimbangkan apabila dari salah satu virtual machine-nya itu mengalami server sibuk atau penuh, maka akan di switch atau dipindahkan ke virtual machine lainnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada di modul 6 sendiri konfigurasi atau automation Azure Logic. Nah, untuk automation service sendiri merupakan salah satu service pada Microsoft Azure untuk melakukan konfigurasi otomatis berbasiskan cloud terhadap deployment dan operation pada aplikasi atau
resource project sistem yang akan dijalankan. Untuk Azure di modul 6 ini di bagian otomatisasi terdapat runbook. Nah, untuk runbook berisi perintah-perintah otomatis yang dapat dikonfigurasi melalui grafika runbook, bahasa pemrograman Python, dan Cloud PowerShell. Secara garis besar, runbook merupakan list perintah dalam melakukan operasi otomasi pada Microsoft Azure. Lalu untuk step terakhir di bagian automation, yaitu Azure Logic App, merupakan service yang digunakan untuk melakukan penjadwalan otomasi, mengatur alur operasi dan alur kerja dari sistem yang akan dibuat. Nah, untuk yang bagian otomatisasi itu seperti kita mengirimkan pemberitahuan dari Azure kita sendiri ke email yang dituju dalam waktu yang ditentukan. Seperti kita buat jadwal atau schedule yang akan dikirimkan itu waktunya kapan. Yang ini untuk modul 6 nya saya buat itu namanya Pragmod 6. Tapi di Pragmod 6 ini saya sedikit mengalami kendala, yaitu untuk pembuatan di bagian cloud shell-nya ini terdapat masalah, padahal sudah saya sesuai dengan script yang diberikan sama Aspark-nya itu seperti ini scriptnya, tapi entah kenapa untuk VM-nya itu yang terbuat hanya satu. Kan harusnya kan ada 2 virtual machine, tapi yang dibuat itu hanya satu. Yang virtual machine yang kedua itu error. Padahal sudah saya restart untuk cloud shell-nya, tapi sama saja. Yang terbuat hanya satu VM. Dan di Pragmod 6 ini saya telah membuat untuk otomasi VM-nya. Untuk otomasi VM-nya itu seperti ini. Dan runbook sendiri juga saya tadi udah buat, yaitu dengan nama Ujicom 2 runbook dengan ketentuan seperti ini. Sebenarnya untuk di sini tuh bisa buat schedule dari sini, cuman di sini tuh cuman ngasih tahu itu jadwalnya kapan, tapi tanpa ada notifikasi, jadi kurang efektif. Modul 6 ini tadi. Nah, untuk lanjutannya seperti ini. Untuk logical app modul 6 nya, yaitu yang terdiri dari reassurance, get job output, registration, sama send as an email. Nah, untuk reassurance-nya itu ketentuannya sudah seperti ini kan. Di soalnya ketentuannya itu startup-nya pukul 19, shutdown pukul 21. Di interval juga saya sudah berikan range 2 jam dengan time zone-nya itu Bangkok Hane Jakarta, start time jam 19. Lalu untuk create job-nya juga sudah saya sesuaikan dengan resource group-nya dari Pragmod modul 6, otomasi VM, Ujicom 2 runbook. Ini sudah saya use. Untuk runbook parameter VM name-nya itu cuma VM1. Untuk runbook parameternya itu VM action-nya itu shutdown. Get job output-nya juga sudah saya sesuaikan. Ini juga sudah untuk skemanya itu, untuk sintaknya. Lalu send as an email ini sudah saya sesuaikan dengan soal Ujicom, yaitu subjeknya itu Ujicom Praktikum Cloud Computing 2020. Untuk kontennya nama, name, kelas, dan action. Nah, setelah ini selesai dibuat, lalu klik save, lalu klik run. Kita tunggu untuk prosesnya.
Nah, untuk di bagian otomatisasi ini, terutama bagian logic apps, ada kendala di bagian send unanswered email. Itu dengan kendalanya itu kayak error padahal sudah sesuai dengan sintaks yang diberikan. Untuk bodinya ini terdapat error yaitu cannot send mail. Mungkin dari pas waktu pembuatan load cell-nya yang pas memberikan scriptnya itu gagal kan, mungkin efeknya berdampak pada di bagian send an email. Itu untuk kendala di bagian otomatisasi. Penjelasan otomatisasi udah, lalu selanjutnya itu VPN. Untuk penyambungan VPN-nya sendiri, saya sudah membuat penyambungan VPN. Untuk resource groupnya aku beri nama Ojicom 2 VPN dengan ketentuannya itu seperti ini. Terdapat satu virtual machine. Lalu untuk IP-nya sendiri juga saya sudah dapat, yaitu 23.101.25.93. Setelah saya membuat resource groupnya, lalu ke putih gen dengan script seperti ini, loadingan seperti ini, seperti penginstalan apt-get upgrade, apt-get update di itu. Lalu untuk nama dari file name, nama nim.ovpn-nya itu sendiri saya juga sudah buat. Seperti ini, Wisnu Isan Karisma underscore 61051843030 dengan nim seperti itu. Untuk VPN-nya sendiri kita coba buka. Nah, seperti ini yang sudah sesuai dengan soal nama nim.ovpn. Kita coba enter. Nah, kalau berhasil itu langsung mendownload filenya. Karena tadi sudah saya download filenya tadi, kita masukkan ke putihgen, lalu di konfigurasi segala macam. Setelah selesai, ke bagian RDP untuk mendownload VM-nya sendiri atau remote desktop-nya. Remote desktop-nya itu tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk pengecekan speed test-nya itu, untuk pengecekan kecepatan dari download dan upload. Lalu untuk cek email address dengan myip.com, seperti ini, sama kayak di browser utama saya. Ini tampilan Ubuntu ya. Dengan terminal seperti ini. Sebelum tadi saya buka Firefox tuh, ada penginstalan Firefox sendiri, yaitu sudah apt-get install Firefox. Nah, untuk kecepatan dari VPN yang telah tersambung tadi, dengan kecepatan download itu 449 Mbps, upload 276 Mbps. Ini VPN juga sudah tersambung dengan
nama Wisnu Sangkarisma dan NIM saya. Itu semua. Dan untuk soal pembuatan website saya belum, karena terdapat kendala. Lalu untuk kesimpulan dari Ujikom 2 kali ini, yaitu untuk pembuatan virtual machine, load balancer, automation, dan VPN itu berhasil. Untuk kesimpulannya sendiri, Ujikom 2 kali ini itu virtual machine sendiri untuk pembuatan simulasi yang akan kita gunakan, seperti kayak Windows-nya gitu. Lalu untuk load balancer-nya sendiri untuk penyeimbangan antar VM yang telah kita buat, dan untuk automasinya itu tadi digunakan untuk untuk membuat segala operasi project yang dilakukan dalam cloud menjadi lebih mudah atau efisien. Lalu dan VPN sendiri itu untuk memberikan kita akses website secara aman atau secure dan private dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Nah, untuk pertukaran data yang terjadi seperti ini agar aman gitu, tidak dapat terdeteksi oleh orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.